Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadhani dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. 1. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari, khauf atau takut, dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaan di langit dan bumi. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meliputi A. Mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. B. Mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran, selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. C. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hambanya dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. D. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperdulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Mereka merasa ringan untuk meninggalkan semua urusan demi melaksanakan perintah zat yang ia cintai. E. Tak gentar menghadapi hinaan. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu A. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. B. Senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia, jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, jika ia buruk maka buruk pula seluruh jasadnya. Melakukan perintah dan menjauhi perintahnya. C. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22 juz 1 sampai 2. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Sedekah merupakan salah satu amal soleh yang akan menyelamatkan dari api neraka. Sedekah itu dilihat dari keikhlasannya, bukan banyak sedikit nilai ekonomi dari sedekah tersebut. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu A. Tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. B. Menjaga lisan dari perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia.
Oleh karena itu, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. C. Menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang. Agar kita selalu bersyukur dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa tersebut. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala, tapi mengendalikan hawa nafsu. E. Menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukanya akses makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia mengharuskan Muslim berhati-hati dalam memilih yang halal dan sehat. 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau roja. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja juga harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan sifat roja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan sifat-sifat roja terdiri dari A. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu di dalamnya. Terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Setiap ayat dan surat Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Manfaat sifat roja terdiri dari A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan selalu dijerumuskan oleh setan ke jalan sesat. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik. Apabila seseorang berhasil melakukan amal kebaikan, maka setan akan berusaha menghembuskan sifat riya dan takabur ke dalam hatinya. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi ilmu dan iman, maka semakin berat pula cobaan yang diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan pahala bagi hambanya yang sedang diuji tersebut. C. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ringan dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. Begitu pula seseorang yang rajin beribadah, ia hanya fokus pada kenikmatan surga, bukan pada beban berat dan kesulitan ibadah tersebut. D. Menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai ketundukan hati akan menjadikan seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada jalan penyelesaiannya. 4. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang tawakal adalah seseorang yang menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, akan tetapi harus didahulu dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh.
Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Manfaat tawakal yaitu terdiri dari tercukupnya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan tercukupnya semua kebutuhan hidupnya. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Seseorang yang tawakal dan husnuzon atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikan dengan baik. C. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. E. Menghargai hasil usaha. Seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap menggembira dan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan terus-menerus berusaha untuk meraih impian. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.